kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya Lose? Puji Tuhan, sangat diberkati. Ya, adik-adik bagaimana yang di rumah? Tentu luar Biasa. Ya, Lose mengajak adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah pada mandi belum? Lose sudah mandi belum? Belum. Aduh, Saya jujur loh, tapi enggak apa-apa. kalau gitu adik-adik di rumah jangan mau kalah ya sama Lose Vira. Adik-adik di rumah harus sudah mandi. Yuk, kita memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sambil tepuk tangan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersukacita hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan, satu minggu yang sudah kita lalui bersama-sama dan kita berjumpa kembali. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita berdoa, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami kembali datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah kami, Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing, supaya kami dapat memuji Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami juga memberikan persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih, dan kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lose, Iya Lose. bagaimana rasanya selama ibadah online ini? Selama online ini ada yang kurang Lose. Iya, kita tidak pernah bertemu, kita hanya berjauhan dari Iya. video ataupun dari YouTube. Iya. Jujur Lose kangen sama adik-adik Iya, semua di rumah. adik-adik kangen enggak ya? Datang ke gereja lagi, bersekolah minggu lagi bersama-sama dengan teman, bertemu lagi dengan Lose. Lose sudah kangen loh. Semuanya pasti kangen Lose. Iya. Kalau ketemu di jalan, ternyata ada yang udah gede Ya, badannya. sudah lama Ada enggak yang ketemu tinggi ya. sekali gitu. Sudah pada berubah. Nah, adik-adik, ini kita sudah memasuki momen-momen Natal. Bagaimana Lose, sudah siap untuk menyambut Natal? Secara hati saya siap Lose. Wah. Harus siap ya. Puji Tuhan, Lose juga Natal harus itu siap. apa sih Lose? Oh, Natal itu kira-kira adik-adik bisa ada yang bisa bantu Lose enggak? Natal itu apa ya? Nah, Lose bantu nih. Kelahiran seseorang juru selamat. Siapa ya Lose? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita untuk dan menyelamatkan kita. Kita sambut pujian, dia Dia lahir untuk kami. Dengan penuh sukacita adik-adik ya. Boleh pakai gerakan, adik-adik boleh menari sukacita. Kita akan menyambut Natal ya. Yuk petik jarinya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
Losa bangga nggak jadi anaknya Tuhan Yesus? Oh, bangga sekali. Iya, enak ya nanti ya. Iyalah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu diberi tempat yang maha Tinggi. Nah. Enak ya Losa jadi anaknya raja, Anaknya mau apa raja, aja bisa iya. asalkan kita mau menuruti semua perintah Tuhan ya Losa ya. betul. Dan juga kita harus taat, bukan taat bagaimana ya? Beda loh taat dengan patuh. Iya. Kalau taat, dimanapun kita berada, mau ada papa, mau tidak ada mama, kita tetap Taat. Kalau patuh, wah ada mama harus patuh. Baik-baik gitu ya. Enggak mau aku mau taat aja Iya, Losa. seperti Tuhan Yesus ajar, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat. Losa, lanjut ini kita mau puji apa lagi ya? Karena aku anak raja, makanya saya harus memuji dengan singing glory praise the Lord. Ya, adik-adik bisa ya kita belajar bahasa Inggris. Kita mulai dengan lagu-lagu yang bahasa Inggris ya Losa. Iya, belajar. Losa. Singing glory praise the Lord. Singing glory praise the Lord. Harus penuh semangat ya, karena ini ada momennya Natal. Singing glory praise the Lord, haleluya. Singing glory praise the Lord, haleluya. Singing glory praise the Lord, haleluya. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. My sister, oh my sister, praise the Lord, hallelujah. My brother, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Kita nyanyi sekali lagi ya. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Brother, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Ya, nanti sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Syaratnya apa Losa? Membawa Alkitab. Adik-adik sudah bawa Alkitab? Sudah pastinya Pasti Losa. ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losa Losa Erni. Erni. Silakan Losa. Shalom, selamat sore adik-adik. Kita ketemu lagi, kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kali ini Losa akan bercerita tentang seseorang yang melawan musuhnya. Dia diutus Tuhan untuk berperang melawan seseorang. Dia menggunakan ketapel. Adik-adik pasti tahu kan siapa orangnya? Iya, dia adalah Daud. Nah, kali ini Losa akan bercerita bagaimana Daud mengalahkan Goliat ya. Nah, orang Filistin
mengumpulkan tentaranya untuk berperang melawan bangsa Israel. Nah, utusan dari bangsa Filistin, dia sangat menjagokan tentaranya yang satu yang bernama Goliat. Goliat itu mempunyai tubuh yang besar. Dia lebih tinggi dari pintu rumah kita ya, itu sekitar 2,8 meter atau sampai 3 meter tingginya Goliat. Badannya juga besar, jadi dia seperti raksasa. Nah, Goliat selalu dipilih oleh bangsa Filistin untuk maju di medan peperangan, sehingga bertahun-tahun dia selalu menang karena badannya yang besar, juga dia kuat dan gagah ya. Nah, mendengar hal itu bangsa Israel pun merasa khawatir ya. Raja Saul khawatir karena bangsa Israel tidak mempunyai tentara yang seperti Goliat. Nah, pada saat ayahnya Daud mendengar akan kekhawatiran dari Raja Saul, dia menyuruh Daud mengantarkan makanan ke saudara-saudaranya yang sedang bersiap-siap berperang melawan orang Filistin. Kemudian Daud pun berangkat membawa beberapa makanan yang akan diberikan kepada kakaknya yang ada di perkemahan. Sesampainya di sana, dia pun memberikan makanan itu kepada kakaknya yang ada di perkemahan. Kemudian dia mendengarkan teriakan dari Goliat bahwa siapakah yang dapat melawan saya dari bangsa Israel. Jika dia bisa mengalahkan saya bersama dengan tentara-tentara orang Filistin, maka kami akan menjadi hamba bangsa Israel. Tetapi kalau kami yang mengalahkan bangsa Israel, maka bangsa Israel pun harus menjadi hamba bagi kami. Nah, mendengar hal itu, Daud merasa sedih ya. Dia bilang begini, siapakah orang itu? Berani sekali dia menentang, meremehkan bangsa Israel, bangsa umatnya Tuhan. Kemudian kakaknya Daud berkata, kamu tidak boleh berkata seperti itu, nanti didengar oleh orang Filistin. Dan ada beberapa tentara di pasukan di bangsa Israel mendengar perkataan Daud, dia pun melaporkan kepada Raja Saul, dan Raja Saul pun memanggil Daud untuk menghadap dia. Daud pun pergi menghadap Raja Saul, dan Raja Saul berkata, kenapa kamu berbicara demikian? Daud pun berkata kepada Raja Saul, siapakah orang itu yang berani meremehkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan? Kemudian Raja Saul berkata kepada Daud, dia adalah utusan dari bangsa Filistin. Dia mempunyai tubuh yang besar dan kuat. Dia juga selalu menang atas peperangan. Nah, kita bangsa Israel tidak mempunyai tentara seperti Goliat. Kemudian Daud pun berkata, jika raja mengizinkan, saya akan menjadi utusan bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Kemudian Raja Saul berkata, apakah kamu mampu? Kamu kan masih kecil, kamu masih berusia 18 tahun. Dan badanmu pun juga sangat kecil. Kemudian Daud berkata kepada Raja Saul, saya memang masih kecil, tetapi saya sudah sering menjaga domba-domba ayah saya di padang yang sangat luas. Ketika harimau dan singa menerkam domba saya akan melawan singa itu, sehingga saya bisa membebaskan domba-domba saya dari cengkraman gigitan dari singa dan binatang buas yang ada di padang rumput. Nah, Tuhan sudah memberikan saya kekuatan,
Tuhan juga sudah memelihara saya, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mengatasi semua itu. Jadi ketika saya berperang melawan orang Filistin, Tuhan pasti akan menyertai saya, Tuhan pasti akan memelihara saya. Raja tidak usah khawatir. Kemudian raja pun berkata kepada Daud, kalau begitu kamu boleh pergi ke medan perang melawan orang Filistin. Kemudian Raja Saul pun memberikan kepada Daud pakaian zirah, itu yang dipakai biasa orang untuk berperang pada zaman dulu, baju zirah, kemudian ketopong, sepatu dari baja, juga pedang. Dia memakaikan semuanya itu kepada Daud. Daud pun memasangkan itu di tubuhnya, kemudian dia mencoba untuk berjalan. Ternyata adik-adik itu sangat berat sekali, dan Daud pun tidak sanggup untuk memakai baju perang itu ya, baju sirah ketopong yang semuanya terbuat dari baja. Kemudian dia melepaskan semuanya itu dari tubuhnya. Dia maju ke medan perang, dia tidak memakai perlengkapan perang seperti ketopong atau topi yang terbuat dari baja, baju sirah, juga pedang. Dia tidak menggunakan itu. Dia cuma memakai baju yang ada di tubuhnya. Kemudian dia mengambil beberapa batu sungai yang sangat licin, dia masukkan ke dalam kantongnya. Kemudian dia membawa ketapel. Kemudian dia pun maju ke medan perang melawan orang Filistin. Ketika di medan perang, dia pun mengambil beberapa batu yang dia sudah persiapkan, dia pasang di ketapelnya. Kemudian dia arahkan ketapel itu pada Goliat, dan akhirnya batu itu pun tepat kena di kepala dari Goliat, dan Goliat pun jatuh dan dia pun mati. Melihat orang Filistin melihat Goliat sudah mati, dia pun ketakutan dan lari. Dan akhirnya Daud pun menang atas perang melawan orang Filistin. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada minggu ini kita bisa belajar dari seorang Daud. Dia seorang yang tidak sombong, dia seorang yang taat akan Tuhan, selalu mendengarkan akan perintah Tuhan, dan dia seorang yang rendah hati, juga dia menghormati kedua orang tuanya. Kita juga belajar dari Goliat yang sombong ya, jadi kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Semua yang ada pada diri kita itu Tuhan yang punya kuasa. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi itu atas kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan selalu peliharakan kita. Kita juga belajar dari Raja Saul, di mana dia seorang raja yang bijaksana. Dia tidak meremehkan Daud ya, walaupun Daud orangnya kecil, masih muda, tetapi dia percaya bahwa Daud sudah diutus Tuhan untuk memenangkan perang atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, demikian cerita kita. Dan adik-adik, demikian cerita kita pada minggu ini. Cerita kita terambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Adik-adik bisa baca di situ ya. Ada beberapa cerita di situ di pasal 17. Adik-adik bisa membacanya setelah ibadah ini. Dan aktivitas minggu ini itu kita akan menggambar dan mewarnai. Untuk kelas balita, Lose sudah mempersiapkan gambar dan itu akan diwarnai. Jadi adik-adik yang ada di kelas balita mewarnai gambar dan tidak boleh dibantu oleh mama papa di rumah, karena nanti akan dipilih pemenangnya dan akan diberikan souvenir. Itu sesuai dengan kerja dan kreasi sendiri ya, tidak dibantu oleh siapapun. Kemudian yang di kelas Pratama dan Madya itu menggambar
terserah adik-adik mau gambar apa yang ada adik-adik bisa berkreativitas sendiri sesuai dengan tema Natal, kemudian diwarnai. Nah, LOSA akan memberi waktu selama seminggu. Jadi minggu depannya lagi, pada hari Minggu, gambarnya boleh dititipkan kepada mama papa pada saat mengikuti ibadah umumnya. Nanti LOSA akan pilih siapa yang menjadi pemenangnya. Semuanya pasti bagus ya adik-adik. Dan yang tidak terpilih tidak boleh berkecil hati ya, karena sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pada minggu ini dan kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, di mana kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan, di mana kami boleh belajar dari seorang Daud yang dengan rendah hati, tidak sombong, dan dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap dia mau melakukan sesuatu. Dia selalu mendengarkan akan perintah Tuhan. Dan kami juga mau belajar dari cerita ini, di mana Goliat yang sombongnya, jadi kami tidak boleh menyombongkan diri. Kami tidak boleh mengandalkan diri kami sendiri. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kami. Dan kami juga mau belajar dari Raja Saul, di mana Raja Saul yang sangat bijaksana dan dia tidak meremehkan siapapun orangnya, dan dia yakin bahwa Tuhan sudah mengutus Daud untuk memenangkan peperangan itu, untuk membela umatnya, bangsa Israel. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada minggu ini. Tuhan berkati kami di dalam pelajaran kami, di dalam kesehatan kami, juga orang tua kami. Tuhan berkati dan pelihara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah saatnya LOSA Mengumpulkan persembahan yang sudah dengan dipersiapkan. sukacita ya. Persembahannya disiapkan dengan baik, diberi dengan amplop yang sudah disediakan. Ya. Adik-adik, sambil kita memberikan kantong persembahan di rumah masing-masing, kita puji apa LOSA? Hari ini kurasa bahagia. Ya, Saat hari bergandengan ini ya. tangan, kita bergandengan tangan ya. Kita gandeng saudara-saudara kita, orang tua kita. Oke Kita adik-adik ya. bernyanyi sambil memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Iya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sudah loh, Se. Nah, kita akan berdoa syukur adik-adik. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama, ikuti LOSA di rumah ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
Dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam sepanjang minggu ini. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami boleh bekerja, kami boleh melakukan apapun, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami. Tuhan Yesus juga memberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Lose, ya. Kita mau Natalan. Mau Natal. Jadi momennya apa, Lose? Momennya Nih loh, Lose. deket, Nih iya. background kita nih. Ini Gambar itu- apa ya, Lose? Ini tuh ada baterai, ya kan? Ada sinyal. Artinya apa ya Lose ini Natalnya Nah, nih? karena kita Natalannya di rumah. Iya. Jadi ini temanya kayak kita melihat di Di HP ya Lose ini kayak ya? di HP. Oh. Jadi itu ada baterainya penuh, ada Bluetooth, ada WiFi. Nah, adik-adik, gitu. karena ini adalah COVID. Corona itu ya? Iya. Jadi tidak boleh ngumpul-ngumpul ya Lose ya. Jadi kita Natalannya di rumah aja gitu Iya. maksudnya ini ya? Tapi adik-adik jangan takut. Biarpun Natalannya di rumah, kita harus tetap Sukacita. karena kita menyambut kelahiran Tuhan Tuhan Yesus. Lose, ini ada nenek, ini ada mama papa, ini ada adik kakek. Iya. Sekalipun gitu ya kita tetap ngumpul ya. Iya. Ngumpul di rumah. Kalau kumpul di rumah boleh, maksudnya tidak boleh kumpul itu berkumpul dengan orang Banyak orang gitu ya Lose ya. Nggak apa-apa deh Lose, sekalipun online ya Natalnya. Yang penting Natal itu ada di hatiku. Ya, yang penting ada di hati Oh, dan oh. ada di hati adik-adik di rumah. Iya, kayak Tetap pujian. semangat. Iya, kayak pujian saat ini Lose. Ada pujian yang menamakan Natal di hatiku. Oh iya, kita sambut nyanyikan itu ya Lose ya, Iya. Natal kita saat ini ya. Sebagai penutup dari ibadah kita hari ini, Iya. kita sambut pujian Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya
paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Puji nama Tuhan, ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan lancar dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Allah kami, yang sudah memberkati dan menolong kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, dan semua apa yang sudah kami lakukan, biarlah itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percayakan seluruh diri kami dalam tangan dan penyertaan Tuhan, dan Tuhan menolong kami dalam perjalanan kami 1 minggu ke depan. Biarlah hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa kita, anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan yang naik ke sorga, bahkan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.